Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau nulis buku harian tentang cita-cita besar yang baru ya. Setelah Syawal ini ada 4 ya. Ini ya buku harian. Sekarang jam 10:38. Ngantuk tapi mau saya paksakan mendokumentasikan gagasan yang barangkali berguna untuk saya ingat-ingat sendiri lewat YouTube yang saya ulang-ulang satu ya. Cerita dulu sedikit ya. Muhammad Iqbal itu pernah bilang, Muhammad Iqbal itu pencetus negara Pakistan ya. Saya dulu bikin skripsi tentang filsafat pendidikan Muhammad Iqbal ya. Jadilah Raja Wali, kata Muhammad Iqbal. Jangan jadi burung pipit ya. Raja Wali itu terbangnya tinggi. Sarangnya atau tempat tinggalnya atau rumahnya itu di puncak gunung batu, dan sarapan paginya itu adalah badai dan petir. Jangan jadi burung pipit yang terbangnya rendah. Pekerjaannya mencuri padi di sawah ya, tapi jadilah Raja Wali yang selalu terbang tinggi, tinggalnya di puncak gunung batu dekat awan, dan setiap pagi sarapannya adalah badai dan petir. Itu saya suka dengan metafor seperti itu dari Muhammad Iqbal. 4 tahun insya Allah saya membaca Quran, dan sudah kita mulai dari juz 25, mulai 25 Maret atau Ramadan kemarin, 1 hari menghafal setengah halaman. Kalau 1 halaman itu kan 15 baris, setengah halaman 7 baris, dan itu biasanya selesainya 1 halaman itu 1,5 menit, terus diulang lagi sampai 20 kali, dan itu insya Allah hafal mata. Itu tidak melihat mushaf lagi, tidak melihat Quran lagi. Awal-awal dia katanya kalau menurut orang yang pengalaman, kalau lupa jangan ingat-ingat hafalan Quran, tapi langsung lihat mushaf, lihat Quran supaya cepat hafal gitu. Nah nanti rekaman 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu masih sering lihat mushaf Quran. Setelah sebelum menghafal kita baca ini ya, artinya secara global. Jadi tahu jalan cerita dari ayat-ayat yang akan dibaca itu, yang akan dihafal itu. Dan itu berarti setiap 40 hari sekali itu hafal 1 juz ya. Jadi kira-kira 4 tahun itu hafal. Ketika umur saya nanti Allah izinkan hafal juz 30 juz itu umur saya 69. Kalau saya ngapal mulai sekarang 64 tahun ya. Itu cita-cita besar yang pertama. Yang kedua, saya mau bikin bimbingan belajar ya, dengan beberapa orang yang sudah ngajar bimbingan belajar untuk anak-anak itu 1 RW 1. Jadi ini di Desa Pemekarsari ini ada 32 RT, 6 RW. Jadi 1 RW 1 bimbingan belajar dengan sistem pembagian saham kepemilikan dari bimbingan belajar itu. Yang ketiga, ini sudah mulai kita siapkan modulnya ya, dan beberapa orang guru nanti direkrut. Dan yang ketiga, bikin warung kecil ukuran 4x5, kita sebut rest area Ojo Lali KM 50 ya. Kalau beroperasi 3 shift, jadi 24 jam bagi 3 shift. 1 shift ditunggu oleh 2 orang, jadi 6x6, ada 36 anak muda yang nggak usah pakai ijazah untuk mengoperasikan warung itu sambil nanti kita didik ya Al-Quran dan juga sholatnya. Jadi sudah 3 ya, Quran, kemudian bimbingan belajar, kemudian warung atau rest area Ojo Lali kilometer 50, dan yang keempat
Quran School atau madrasah tahfiz Quran ya, yang nanti di lantai 2 di Masjid Enam Syuhada. Itu kita memberikan untuk remaja. Tadi saya sudah cari waktu lebaran itu anak-anak remaja yang mau jadi santri itu hafal juz 30 sama artinya. Sebelumnya tentu bacaan-bacaan sholat sama artinya dulu, memperbaiki bacaan sholat dan gerakan sholat, dan kemudian diberikan modul atau hadis 40 hadis selama setahun. Dan artinya hadis-hadis pendek ya. Yang ngajar untuk saya untuk ngajar itu di Quran School untuk sementara saya karena nggak ada gajinya ya kan. Itulah 4 fokus yang utama, dan nanti yang paling pokok, fokus paling tertinggi adalah menghafal Quran 30 juz ya. Di samping itu yang kelima tentu menghidupkan 3 channel sekaligus YouTube, yaitu yang sudah sudah ada dolar AdSense yang warna hijau itu namanya Yudi Pramoko Respon, yang kemudian nanti review makanan namanya kisah jejak cinta ya kan. Dan yang ketiga saya lupa, dan kemudian menghidupkan TikTok 2 yang sudah kita pakai untuk jualan dan sudah pakai keranjang kuning ya. Satu TikTok Yudi Pramoko, yang kedua adalah TikToknya misteri jenggot putih. Itu buku harian sebelum saya tidur ya. Nanti saya ulang-ulang lagi, saya sempurnakan. Sekarang saya tidur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramoko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan. Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramoko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat Dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah
dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit. Sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.